Jumpa lagi sore hari ini bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, hidup adalah sebuah kesempatan. Apa itu kesempatan? Kenapa kita harus berkata bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan? Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Demikian firman Tuhan. Garis bawahi Bapak Ibu, kata pergunakanlah kesempatan itu. Apa itu kesempatan Bapak Ibu? Kesempatan sesuatu yang sangat mahal. Kesempatan tidak datang dua kali. Dan tidak semua orang punya kesempatan. Dan tidak semua orang diberi kesempatan. Tahukah Bapak Ibu, kalau sampai sore ini kita masih hidup dan bernapas, artinya Bapak Ibu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Untuk apa? Yang pasti untuk kita berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin Bapak Ibu. Baik untuk apa Bapak Ibu? Nah, kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kesempatan yang Tuhan mau hari-hari ini Bapak Ibu kita buat adalah kesempatan untuk kita berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Terutama memang Alkitab berkata kepada saudara-saudara seiman. Inilah kesempatan yang hari-hari ini yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita meresponi yang hari-hari ini Tuhan mau kita kerjakan. Untuk kita berbuat kebaikan. Kepada siapa? Kepada semua orang. Nah, sore ini Bapak Ibu, saya mau berikan sebuah contoh di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat itu, maka kita melihat cerita di mana ada seseorang yang dari Yerusalem
menuju ke Yeriko, dia dirampok sampai habis-habisan dan mengalami luka yang cukup parah. Kalau kita pernah ke Israel, Bapak Ibu tahu itu jarak antara Yerusalem ke Yeriko itu ada namanya wilayah daerah lembah kekelaman, daerah yang sangat menakutkan, yang banyak terjadi perampokan di sana. Dan orang itu mengalami, saudara. Nah, kita melihat Bapak Ibu bagaimana respon para imam. Ketika melihat orang yang tak berdaya, imam hanya lewat, tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, ada Lewi. Lewat, melihat, juga tidak berbuat apa-apa. Tapi kita melihat orang Samaria ini, saudara. Ketika dia melihat orang itu tidak berdaya, membutuhkan pertolongan, Alkitab berkata apa, Bapak Ibu? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu, inilah waktunya, inilah saatnya, hari-hari ini kita mau menyatakan kebaikan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk kita menyatakan kebaikan kepada siapa? Kepada banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu hari-hari ini banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu, kita jangan hanya berdoa dan selalu berkata, Tuhan tolong mereka. Tapi kita gak pernah berkata, Tuhan pakai hidup saya untuk menolong mereka. Amin Bapak Ibu. Ini sebuah komitmen dalam diri saya Bapak Ibu. Dimanapun saya berada, saya berjumpa dengan seseorang, kalau memang Tuhan mengendaki, Tuhan memerintahkan saya untuk membantu menolong orang itu, maka saya akan bantu. Apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa tolong, saya kerjakan, saya lakukan. Kenapa saudara? Saya percaya Bapak Ibu, pertemuan saya dengan orang itu bukan sebuah kebetulan. Saya percaya Bapak Ibu, pertemuan saya dengan orang itu karena Tuhan mau pakai hidup saya untuk memberkati orang itu. Dan saya tahu orang itu butuh pertolongan saya. Makanya Tuhan kirim saya berjumpa dengan orang itu. Satu waktu saudara, pagi-pagi saya berjumpa dengan tukang parkir. Saya melihat wajahnya begitu lesu. Dia nggak bersemangat. Dan dia memang kenal saya, saudara. Nah, Bapak Ibu tahu, ketika saya berjumpa dengan dia, saya mulai ngobrol dengan dia. Saya mulai tanya, apa kabarnya? Dia bilang sepi, susah. Itu jawabannya. Saudara, saya tergerak mengeluarkan uang dari kantong saya. Saya memberi lumayan cukup besar, saudara. Dan membuat tukang parkir itu meneteskan air mata. Dan dia tahu saya adalah seorang pendeta. Dan dia tahu saya adalah seorang hamba Tuhan. Dan dia bilang, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta baik buat saya. Dan hal itu Bapak Ibu bukan sekali, dua kali saya lakukan. Kalau memang Tuhan perintahkan saya tolong, saya bantu. Dan pagi itu saya percaya dia berjumpa dengan Tuhan. Contoh kedua, saudara. Setiap saya membeli makanan dari ojek online, saya selalu berkata kepada mereka, tunggu saya, nanti saya akan turun. Saya akan berjumpa dengan Anda. Saya akan memberikan sesuatu buat Anda. Setiap saya berjumpa dengan mereka, security tempat di mana saya tinggal, dia selalu berkata kepada
tukang ojek online itu. Dia yang mempromosikan. Ini adalah Bapak Pendeta Bambang Irawan. Dia sangat baik. Dia baik orangnya. Dia selalu berkata kepada orang, ini Pendeta Bambang Irawan orangnya baik, suka menolong, suka membantu. Bapak Ibu, mari kita belajar. Apa yang kita bisa buat, kita buat dalam hidup ini. Jangan kita hanya berkata kepada orang, kasihan dia susah, dia nggak bisa apa-apa, tapi kita nggak buat apa-apa. Sore ini Bapak Ibu, kita lihat ayat yang terakhir Bapak Ibu. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh banyak orang. Bukan untuk pamer, bukan untuk show, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan, saudara. Kita lakukan itu supaya Bapa di surga dipermuliakan. Orang tahu kita anak Tuhan. Orang tahu kita orang Kristen. Orang tahu kita orang percaya. Biarlah kebaikan hati kita hari-hari ini menjadi jawaban bagi dunia. Setiap malam kami selalu berdoa, Tuhan pakai hidup kami menjadi alat kepanjang tangan Tuhan untuk menolong, membantu banyak orang yang memang kami perlu bantu, kami perlu tolong. Supaya apa, saudara? Lewat perbuatan kebaikan kita, mereka berjumpa dengan Tuhan dan mereka percaya kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan yang saya bisa bagi sore ini. Kiranya memberkati Bapak Ibu semuanya. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Shalom. Haleluya.